Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Umdatul Ahkam, dan ini adalah insyaallah pertemuan yang terakhir di dalam Ramadan ini. Semoga materi-materi pembahasan hadis yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya dan yang insyaallah kita bahas, semoga nanti diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan, dan juga dimudahkan bagi kita semuanya untuk mempraktikkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW insyaallah min ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah yang kita bahas untuk hari ini adalah hadis yang ke-9 diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW dan beliau adalah putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ini hadis dari beliau, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Di sini beliau menceritakan tentang salah satu ciri ataupun mungkin karakter dari Rasulullah ataupun kebiasaan beliau. Itu kata Aisyah di sini diceritakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu beliau menyukai memulai dengan sebelah kanan. Fi tana'ulihi, dalam mengenakan ataupun dalam menggunakan sandal. Wa tarajjulihi, dan dalam menyisir rambut. Wa tuhurihi, dan dalam urusan bersuci ataupun dalam bersuci. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam semua urusan yang penting semuanya beliau mendahulukan yang sebelah kanan. Kita bahas satu persatu insyaallah ya ikhwah. Di sini beliau syarihnya ataupun mualliknya yaitu Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, qaulu fi hadis Aisyah kana yu'jibu tayammunu. Jadi dalam hadis ini terkandung suatu kesimpulan istihbabu taqdimil yamini fi tana'ul, yaitu kesunahan mendahulukan kaki sebelah kanan dalam mengenakan sandal. Ini adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang diikuti oleh para sahabat, yang diajarkan oleh para sahabat terhadap generasi setelah mereka. Jadi menyukai mendahulukan yang sebelah kanan. Ini kata atayammun ya ikhwas sekalian, kata atayammun ini bisa nanti diartikan memulai dari yang sebelah kanan. Memulai dari yang sebelah kanan. Ataupun bisa juga nanti diartikan tentang akhdhu syai' wa i'ta'ihi bil yamin, yaitu memberikan ataupun mengambil sesuatu dengan menggunakan tangan kanan. Ini diantara arti kata tayammun. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW kalau ditanya gitu, itu kenapa beliau kok selalu mendahulukan yang sebelah kanan untuk hal-hal yang bersifat mulia ataupun bukan hal-hal yang bersifat kotor. Kenapa kok beliau mendahulukan yang sebelah kanan? Di sini ini adalah Nabi Muhammad beliau bertafaul ataupun mempunyai suatu optimisme yang tinggi dalam hal apa? Dalam hal beliau berharap bahwa
Beliau termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori ashabul yamin. Ashabul yamin yaitu para penghuni surga yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebelah kanan. Ini adalah harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mendahulukan hal-hal yang baik termasuk menggunakan sandal, termasuk memakai pakaian. Beliau mendahulukan sebelah kanan terlebih dahulu, mendahulukan tangan yang kanan, termasuk menggunakan celana juga ataupun menggunakan sirwal. Beliau menggunakan sebelah kaki sebelah kanan terlebih dahulu dan juga menggunakan khufnya ataupun alas kaki yang terbuat dari kulit. Termasuk adalah masuk dalam masjid juga disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan. Termasuk adalah as-siwak, di saat beliau bersiwakan juga menggunakan ataupun berada di sebelah kanan terlebih dahulu. Termasuk al-aklu wasyarab atau wasyurub, termasuk makan minum juga menggunakan tangan yang kanan. Termasuk al-musafahah, termasuk berjabatan tangan juga menggunakan yang kanan. Termasuk di antara kebiasaan beliau di saat beliau tawaf, di akhir tawaf atau di awal tawafnya beliau memulai dengan menyentuh Hajar Aswad. Menyentuhnya adalah dengan menggunakan tangan kanan. Artinya di sini Muhammad SAW itu beliau dalam segala hal, untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bersih, itu beliau menggunakan tangan yang sebelah kanan. Kebalikannya adalah berarti nanti menggunakan tangan kiri. Yang tadi kita sampaikan misalnya Muhammad beliau di saat masuk masjid itu beliau mendahulukan kaki kanan. Berarti di saat keluar masjid yang didahulukan itu adalah kaki sebelah kiri. Kalau tadi itu kita sampaikan bahwa kebiasaan Nabi Muhammad itu beliau adalah menggunakan baju dimulai dengan tangan kanan, lengan kanan terlebih dahulu, baru kemudian lengan kiri. Maka di saat melepas bajunya yang dahulukan adalah sebelah kirinya. Berarti termasuk nanti melepas celana, melepas sandal, melepas sirwal ataupun celana juga menggunakan yang sebelah kiri. Termasuk hal-hal yang digunakan ataupun mungkin yang lebih cenderung ke arah yang kotor-kotor, maka itu menggunakan yang sebelah kiri. Misalnya apa? Misalnya adalah istinja, menggunakan sebelah kiri. Termasuk lagi adalah istimkhad ataupun mengeluarkan ingus, itu juga menggunakan yang sebelah kiri. Termasuk lagi adalah pokoknya hal-hal yang tadi itu di saat memulai dengan tangan kanan ataupun sebelah kanan, maka di saat menyelesaikannya maka perlu menggunakan tangan kiri. Ini adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada suatu penambahan riwayat dalam riwayat Al-Bukhari, ada kata-kata mastata'a. Mastata'a di sini ini adalah selama mampu. Selagi mampu menggunakan tangan kanan, maka tangan kanan perlu untuk didahulukan. Kalau tangan kanan nggak bisa, maka terpaksa menggunakan tangan kiri. Misalnya bagaimana? Kalau seandainya sekedar perumpamaan atau sekedar permisalan, semua jari jemari ini cantangan semuanya. Cantangan semuanya. Cantangannya jamaah, cantangannya bareng-bareng. Tidak bisa makan menggunakan tangan kanan. Dan kebetulan mungkin saat itu kita lagi ngontrak, gak ada yang bisa untuk menyuapin kita, sehingga terpaksa kita menggunakan tangan kiri. Ini artinya adalah mastata', selama mampu. Artinya kalau ada mani', ada suatu halangan sehingga tidak dimungkinkan untuk menggunakan tangan kanan, maka terpaksa menggunakan tangan kiri. Ini maksud dari penambahan suatu riwayat mastata'ah. Artinya adalah semampu ataupun selagi ataupun selama mampu. Artinya kalau tidak mampu karena mungkin ada suatu halangan, maka tidak jadi masalah menggunakan yang sebelah kiri. Kemudian di poin berikutnya, tadi ini kita perhatikan disampaikan oleh beliau, wa huwa lubsun ni'al. Jadi ini yang dimaksudkan dengan kata tana'ul dalam hadisnya adalah yu'jibu tayammun fi tana'ulihi. Ada kata-kata tana'ul. Saat ditanya tana'ul itu apa? Arti tana'ul di sini ini adalah lubsun ni'al, yaitu menggunakan sandal. Tana'ul.
Wa mislu jami'ul malbusat. Yang semisal dengan sandal ini adalah jami'ul malbusat, yaitu semua hal, semua barang yang dipakai, termasuk baju, termasuk celana, termasuk jaket, termasuk apa lagi? Termasuk mungkin rompi, juga menggunakan ataupun didahulukan yang sebelah kanan. Yustahabbu taqdimul yamini fil lubsi, maka disunahkan, dianjurkan di sini ini untuk mendahulukan yang sebelah kanan dalam memakainya. Wal yasari fil khal'i, dan juga mendahulukan yang sebelah kiri di saat melepasnya. Hal-hal yang disunahkan, kesimpulan di sini ini untuk para pertama, kesimpulannya adalah hal-hal yang disunahkan di saat awal memakainya, disunahkan untuk menggunakan yang sebelah kanan, maka di saat melepasnya disunahkan untuk melepas terlebih dahulu yang sebelah kiri, baru kemudian yang sebelah kanannya. Artinya di sini Muhammad, beliau suka untuk mendahulukan yang sebelah kanan, termasuk makan minum beliau. Dalam suatu hadis yang sahih, dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan, idza akala hadukum falyakul biyaminihi. Kalau salah seorang di antara kalian makan, falyakul biyaminihi, maka hendaklah dia makan menggunakan tangan kanannya. Begitupun wa idza syariba, dan di saat minum juga perlu untuk menggunakan yang sebelah, falyashrab biyaminihi, maka hendaklah dia menggunakan yang sebelah kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi, sesungguhnya setan itu dia makan menggunakan tangan kirinya. Kalau setan menggunakan tangan kiri, sedangkan dia itu adalah musuh yang sangat nyata bagi umat manusia, maka wajib bagi kita untuk menyelisihinya. Maka kita ini disunahkan untuk makan ataupun minum dengan menggunakan tangan yang sebelah kanan. Ustadz, kalau sekedar kerupuk bagaimana? Sekedar cabai bagaimana? Ini pun sama nanti. Ini kerupuk yang dipegang ini kira-kira mau dimakan enggak? Ataupun buat pegangan saja? Kalau dimakan otomatis juga harus menggunakan tangan kanan. Bagaimana Ustadz? Nanti mungkin bisa setelah bergantian, nggak harus bareng. nggak harus begini. Biarlah istirahat, ada bagian masing-masing, ada domainnya. Kita makan misalnya cabai nih, cabai kita makan nih. Kadang-kadang kita cabai taruh sebelah kiri, kemudian tangan kanan untuk mengambil nasinya. Kenapa nggak membuat simple saja? Yang cabai taruh di sini, makan sambil dua-duanya begini. Ataupun secara bergantian, nasi terlebih dahulu, baru kemudian selesai nasi masuk, baru kemudian cabenya ataupun kerupuknya. Biar ini larangan Nabi Muhammad ataupun ada unsur keserupaan dengan setan, biar tidak kita lakukan. Insya Allah itu adalah hal yang paling aman. Termasuk segala hal di sini, termasuk menulis ataupun hal yang lain sebagainya, ini juga perlu untuk menggunakan yang sebelah kanan. Ustadz, anak-anak kidal Ustadz. Ini konon kabarnya kidal itu bukan karena ajaran orang tuanya. Kabarnya nih Allahu a'lam. Saya baca-baca bahwa ada unsur genetika. Allahu a'lam, mungkin otak kanan, otak kiri bagaimana, sehingga dia tidak saat dipaksa-paksa tetap. Kadang-kadang ingat dia, di saat disuruh kanan, kiri lagi. Saat diingatkan dia ingat, sudah kemudian meleng sedikit, kiri lagi. Allahu alam, semoga sebagian di antara anak-anak kita kalau seandainya ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan begitu, semoga diberi kemudahan untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Jadi bukan karena keteledoran orang tua tidak mengajarkan terhadap anak-anaknya. Karena orang tua juga nggak akan rela ataupun tidak akan mau saat anaknya kidal. Tapi kalau dalam masyarakat kadang-kadang orang tuanya sudah berusaha terus-terusan, di saat melihat anaknya makan menggunakan kiri langsung dinasihatin. Tapi kadang-kadang begitu. Apakah benar atau tidak? Masalah tadi itu otak kanan otak kirinya. Allahu a'lam. Itu teori umat manusia.
Yang penting kita seandainya ada sebagian di antara anak-anak kita ada yang mungkin ada tanda-tanda kidal, kita berusaha untuk mengusahakan secara semaksimal biar mereka tetap di saat makan menggunakan tangan kanan, kemudian di saat bersuci menggunakan tangan kirinya. Kemudian tadi ini adalah fi tana'ulihi. Artinya Muhammad beliau menggunakan sandal itu beliau memakai yang sebelah kanan terlebih dahulu. Di saat di sini ada sebagian hadis ya ikhwah dikatakan bahwa oleh para ulama bahwa menggunakan sandal itu adalah merupakan di antara bentuk ibadah qurbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini perlu ada suatu niatan. Di saat kita menggunakan sandal adalah dalam rangka untuk mengikuti kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun mengikuti perintah beliau. Ada suatu hadis yang adalah hadis yang sahih. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah beliau masukkan hadis ini di saat beliau mensyarahi Sahih Muslim, beliau masukkan dalam bab istihbabu lubsin ni'al wa ma fi ma'nah ataupun wa ma fi makna. Artinya kesunahan untuk menggunakan sandal ataupun yang semisalnya. Menggunakan sandal ataupun mungkin sepatu ataupun mungkin khauf, ini hukumnya adalah sunnah. Kesunahannya dari mana? Ada suatu hadis yang adalah hadis yang sahih. Muhammad beliau mengatakan, ini hadisnya diriwayatkan sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad beliau mengatakan istaghsiru min ni'al. Kalian perbanyaklah menggunakan sandal. Fa innan ni'ala ataupun istaghsiru min ni'al. Kalian perbanyaklah menggunakan sandal. Fa innar rajula la yazalu rakiban man ta'ala. Jadi salah seorang di antara kalian dia selalu dalam keadaan naik kendaraan selama dia menggunakan sandalnya. Di sana ada unsur suatu perintah. Perintah itu minimal hukumnya adalah sunnah. Di saat ada suatu bahasa perintah ataupun amr yang keluar dari Nabi Muhammad ataupun ada dalam Al-Quran, minimal hukumnya adalah suatu kesunahan. Minimal hukumnya adalah suatu kesunahan. Ataupun nanti mungkin kemubahan. Di sini para ulama tentang masalah ini ada perintah istaghsiru. Kalian perbanyaklah menggunakan sandal. Di sini para ulama mengatakan, termasuk Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa hukum menggunakan sandal itu adalah hukumnya sunnah. Karena tentunya ada kemanfaatan yang dirasakan oleh umat manusia di saat dia itu menggunakan sandal. Karena mungkin panas, karena mungkin banyak duri, karena mungkin kakinya terlalu tipis, karena biasanya dia kantor, kemudian dia pergi ke sawah untuk jalan ataupun mungkin untuk ninjau sawah, maka di situ manfaat sandal akan terasa. Dan di sini Al-Imam Ibnul Arabi rahimahullah, Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah, beliau mengatakan bahwa an-ni'alu libasul anbiya. Bahwa sandal-sandal itu adalah di antara aksesoris ataupun pakaian ataupun mungkin pelengkap dari pakaian yang dipakai oleh para nabi. Tetapi perlu diperhatikan ya ikhwah sekalian, dari segi apa? Dari segi ada suatu hadis yang lainnya. Ini hadisnya juga hadis yang sahih dalam riwayat Abu Dawud rahimahullah. Nabi Muhammad SAW, ini beliau hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Buraidah bin Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kana nabiyyu ya'muruna an nahtafiya ahyanan. Jadi kadang-kadang Nabi Muhammad itu perintah kepada kami untuk nyeker sekali-kali. Untuk nyeker. Itu perintah Rasulullah. Jadi jangan selalu menggunakan sandal. Seringnya gunakan sandal monggo. Seringnya menggunakan sepatu juga monggo. Tapi kadang-kadang silakan untuk nyeker. Untuk memperlihatkan biar tidak ada unsur kemewah-mewahan dalam diri seorang hamba. Jadi biar ada kesederhanaan. Ada unsur di saat kita itu nanti mungkin kita berjalan. Dan tentunya konon kabarnya itu kan ada nilai refleksi tersendiri. Di saat mungkin jalannya berkerikil, insya Allah ada unsur kesehatan tersendiri. Walaupun toh nanti kalau seandainya tidak ada unsur manfaat kesehatan, paling tidak kita mengetahui hadis ini
bahwa di saat kita itu nyeker, berarti nanti perlu diniatkan bahwa kita niat untuk mengikuti perintah juga Rasulullah yang perintah kepada para sahabat an-nahtafiya ahyanan, agar kami itu nyeker sewaktu-waktu ataupun sekali-kali. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih dalam riwayat Imam Abu Dawud. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Tentang masalah sandal, mungkin muncul suatu pertanyaan, Ustadz, apakah boleh kalau seandainya ana menggunakan satu sandal? Satu sandal. Maka sandal jepit, tahu-tahu kemudian di tengah perjalanan sandal jepit putus. Ini bagaimana jalan keluarnya? Apakah boleh sandal tersebut masih ana pakai yang sebelah ana tenteng? Apakah boleh ataukah tidak? Ini pun dibahas dalam suatu hadis. Hadisnya juga di sini adalah hadis yang sahih. Bahkan terdapat dalam Sahih Muslim, "Idzan qata'a shis'u ahadikum falayamusha" atau falayamshi fil ukhra hatta yuslihaha. Jadi kalau tali sandal di antara kalian itu putus, salah satu sandal itu ada yang putus, maka falayamshi alal ukhra, maka jangan berjalan di atas satu sandal yang lain. Sampai kapan? Hatta yuslihaha, sampai dia perbaiki satu sandal tersebut kemudian dipakai bareng. Artinya kalau satu sandal ini yang putus, satunya sekalian jangan diputusin. Tapi ditenteng juga dibawa bareng-bareng, ataupun nanti dilepas sandal yang satunya masih bagus sambil diperbaiki satunya lagi. Setelah satunya tersebut baik bisa dipakai, kemudian silakan untuk dipakai kembali. Ini disebut oleh para ulama sebabnya bagaimana? Biar nanti enggak pincang. Sandal satu tebal misalnya, satunya kalau sandalnya itu adalah tebal, kemudian kita itu sandal satunya putus dan kita paksakan untuk menggunakan sandal yang masih dalam kondisi lengkap, maka nanti akan pincang-pincang begini. Akan pincang. Dan juga enggak elok dipandang. Ini disampaikan oleh sebagian ulama menafsir tentang larangan tersebut. Ini kan Nabi Muhammad, beliau tidak menyebutkan alasannya itu apa. Hanya beliau melarangnya. Ini yang kemarin itu saat ada suatu hadis ataupun suatu syariah yang melarang ataupun yang perintah, kemudian alasannya tidak disebutkan, hikmahnya tidak disebutkan, kemarin itu istilahnya adalah amrun ta'abudiyun. Amr ta'abudi yang disebutkan alasan, yang tidak disebutkan alasannya. Kalau disebutkan alasannya, maka nanti itu adalah yang kemudian disebut sebagai ataupun diketahui hikmahnya, maka itu disebut sebagai ma'qulul makna. Sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya. Ada sebagian ulama mengartikan tadi itu kan Nabi Muhammad SAW ini beliau melarang untuk menggunakan berjalan di atas satu sandal. Yang satunya putus, dilarang untuk menggunakan sandal, satunya digunakan untuk berjalan. Larangan Nabi Muhammad adalah untuk berjalan menggunakan satu sandal tersebut. Kalau berhenti bagaimana? Di sini kata semua ulama tidak dilarang. Karena yang dilarang itu adalah menggunakan jalan. Artinya kalau kita berhenti menggunakan satu sandal lain kita perbaiki dan kita tidak menggunakan untuk berjalan, maka itu tidak ada larangan. Sambil berdiri jangan berjalan sambil diperbaiki sandal jepitnya. Setelah selesai nanti perbaikannya baru kemudian kita berjalan dengan menggunakan dua sandal tersebut. Kemudian yang perlu dibahas di sini juga ini adalah Nabi Muhammad dalam suatu hadis yang sahih, hadisnya dalam riwayat Abu Dawud. Ini hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi Muhammad SAW itu beliau Rasulullah ayanta'ila ar-rajulu qa'imah. Seorang laki-laki dia itu menggunakan sandal dalam keadaan berdiri. Ini ada larangannya. Di sini jelas oleh para ulama. Ini kenapa kok dilarang menggunakan sandal ataupun dalam keadaan berdiri? Ini ditafsiri ataupun dijelaskan oleh semua ulama termasuk Imam Al-Khattabi rahimahullah
Kata beliau, li'anna lubsaha qa'ida ashalu alaihi wa amkana lahu. Jadi menggunakan sandal dengan posisi duduk itu lebih mudah. Ini lebih mudah dan juga lebih rapat ataupun lebih pas untuk dipakai. Ini Allahu alam, ini kan alasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Allah alam model sandalnya di zaman tersebut bagaimana sehingga sandal itu di zaman Nabi Muhammad kok mudah digunakan dengan dalam keadaan duduk. Berarti sandalnya enggak model sandal jepit. Kalau sandal jepit ribetan mana, berdiri ataukah dengan duduk? Enakan mana? Enak berdiri. Kemungkinan bentuk sandalnya beda dengan sandal yang kita pakai semisal sandal jepit. Kalau alasan Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah di sini alasannya adalah di saat kita menggunakan sandal dengan duduk itu lebih mudah daripada berdiri, maka kemungkinan model sandalnya tidak sebagaimana sandal jepit ataupun sandal yang langsung model di slop. Apa slop? Langsung model dimasukkan langsung dipakai. Apakah model sandalnya sandal yang bertali di belakang? Mau nggak mau itu kita perlu untuk duduk terlebih dahulu. Allahu alam, tapi di sini hadisnya jelas bahwa beliau mensunnahkan ataupun di sini beliau melarang untuk menggunakan sandal dalam posisi berdiri. Apapun alasannya, baik karena mudahnya duduk ataupun bagaimana, Allahu alam, tapi yang jelas di sini ini secara lahiriah bahwa menggunakan sandal dalam posisi berdiri itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini yang anda ketahui tidak ada seorang ulama pun yang mengharamkan. Tidak ada yang mengharamkan. Tadi itu hanya disebutkan oleh sebagian ulama yang menjelaskan bahwa alasannya adalah dari segi unsur kemudahan. Memudahkan umat Islam yang mungkin sandal di zaman tersebut mudahnya itu adalah dipakai di saat dalam keadaan duduk, bukan berdiri. Allahu a'lam. Tapi ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian di poin berikutnya, wa qauluhu wa tarajjulihi ataupun wa qauluha wa tarajjulihi, ini perkataan qauluha berarti perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau saat itu menceritakan tentang keadaan kesukaan Nabi Muhammad di saat beliau menggunakan sandal ataupun di saat tarajjuli di sini ini at-tarajjul artinya adalah tasrihus sya'ri wa kaddihi wa tajdilihi, adalah nyisir rambut dan juga merapikannya. Nabi Muhammad di saat beliau merapikan rambut beliau ini, kadang-kadang beliau merapikan rambut beliau sendiri, kadang-kadang dirapikan oleh istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, baik dalam keadaan biasa ataupun dalam keadaan iktikaf. Nabi Muhammad di saat beliau masa-masa iktikaf, kan kamar beliau bersebelahan dengan mihrab ataupun dengan ruang pengimaman. Sehingga pernah suatu keadaan beliau iktikaf di ruang pengimaman tersebut ataupun ruang mihrab tersebut, kepala beliau masukkan ke ruangan beliau. Ke mana? Ke kamarnya, karena kamar beliau bersebelahan dengan mihrabnya. Kemudian kepala beliau rambutnya disisir oleh siapa? Oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Artinya di sini ini kita kembali pembahasan bahwa tarajjul itu adalah tasrihus syar, yaitu merapikan ataupun nyisiri rambut. Itu pun disunahkan sebelah kanan terlebih dahulu, baru kemudian sebelah kirinya. Tentunya ini adalah orang-orang yang mempunyai rambut. Kalau memang nggak punya rambut, dalam keadaan rambut pendek, maka nggak perlu untuk sisir. Ini adalah bagi orang-orang yang memang dia memelihara rambut yang perlu untuk dirapikan. Apakah ada kesunahan merapikan rambut? Iya. Jadi rambutnya tidak dibiarkan dalam keadaan acak-acakan ataupun dibiarkan dalam keadaan ruwak-ruwak. Bahasa apa ruwak-ruwak? Tidak dibiarkan dalam keadaan acak-acakan. Udah rambut panjang, kemudian tidak jarang dikeramas, tidak dirapikan, gimbal. Ini jauh dari ajaran Rasulullah. Jadi kalau anak kan wali, Ustadz. Kok lari kalah wali?
Kesunahannya rambut tersebut adalah disisir, dirapikan. Bahkan ada suatu hadisnya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadisnya dihasankan dan juga disahihkan oleh Syalban rahimahullah. Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang punya rambut ya, falyukrimhu, maka hendaklah dia muliakan. Dengan cara bagaimana? Kata para ulama di sini, yang dimaksudkan dengan falyukrimhu di sini memuliakannya adalah falyuzayyinhu wal yunadzifhu bil ghasli wa tadhin. Jadi perlu untuk dirapikan, perlu untuk dibersihkan, perlu untuk diminyakin. Perlu untuk dirapikan biar kelihatan cakep. Perlu untuk disisirin. Ini adalah maksud dari kata man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang punya rambut hendaklah dia muliakan. Agama Islam itu, ajaran Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang rapi. Sampai ada masalah rambut diatur. Masalah buang hajat juga ada pengaturannya. Kurang indah bagaimana? Masya Allah. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlahir dalam keadaan Islam, dan semoga Islamnya kita ini memang benar-benar sampai ke dalam relung hati kita paling dalam dan tidak dikalahkan oleh Islamnya orang-orang yang baru masuk Islam. Kadang-kadang sebagian di antara umat Islam yang lahir dalam keadaan muslim, keimanannya dikalahkan oleh orang-orang ataupun para mu'allaf ataupun orang-orang yang awal-awal dia lahir dalam keadaan kafir, kemudian di usia sekian dia masuk Islam. Sebagian di antara umat Islam, keimanan mereka, keyakinan terhadap agama Islam dikalahkan oleh para mu'allafin, oleh para mu'allaf. Karena sebagian di antara mereka di saat mereka masuk Islam adalah melalui penelitian, melalui debat, melalui diskusi, melalui riset-riset dari beberapa kitab suci ataupun beberapa ajaran. Pindah dari satu ajaran ke ajaran yang lainnya, baru kemudian tertambat dalam agama Islam. Sehingga seyakin-yakinnya bahwa agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang terlahir dalam keadaan Islam kemudian tidak mau upgrade keimanannya. Semoga kita semua di saat terlahir dalam keadaan Islam, semoga kita semua mempunyai suatu keyakinan, keimanan yang mantap, yang mumpuni, tertanam dalam lubuk hati sanubari kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dibahas juga di sini Nabi Muhammad beliau melarang ini. Ini hadis dalam riwayat Imam Abu Dawud. Ini enggak ada dalam syarahnya. Tadi ini penjelasan yang kita ambilkan dari kitab-kitab luar ataupun kitab hadis yang lainnya yang berkaitan masalah rambut. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih dalam riwayat Abu Dawud dan juga Tirmidzi juga ada. Ini hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi Muhammad beliau melarang nahar Rasulullah anir rajuli illa ghibban, anit tarajjuli illa ghibban. Nabi Muhammad sallallahu itu beliau melarang untuk nyisir rambut setiap hari. Berlebih-lebihan dalam nyisir rambutnya. Sebentar-bentar kemudian disibukkan dengan mengatur rambutnya. Sengaja kemana-mana bawa sisir. Ada acak-acak sedikit masuk ributnya, masya Allah. Habis wudu langsung ke kemana? Ke kaca. Lebih berlebihan lagi kalau seandainya ada seorang laki-laki kemana-mana bawa cermin lupa bawa dia kamera yang bagian depan. Ini disibukkan dengan urusan rambut. Ini dilarang juga oleh Rasulullah SAW setiap hari. Ini sudah berlebihan. Sekedarnya saja. Jangan setiap saat. Kadang-kadang ada sebagian orang nih, karena sibuknya dia dan urusan rambut, dia bagian belakang dibuat begini, sehingga saat sebagian rambut ini bagian belakang agak turun ke bawah, dia sibuk begini. Ngomong sedikit gini. Baru ngomong sedikit begini. Ada sebagian yang semacam itu pun terlalu berlebihan. Ini tidak diperbolehkan. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih disahihkan Imam Tirmidzi dan juga ulama zaman kita saat ini adalah Syekh Albani rahimahullah. Tadi ini illa ghibban itu adalah artinya yudhinu yauman wa yauman. Jadi setiap hari ataupun tasrih ataupun mungkin tarajjul tadi itu yaitu disisiri setiap hari.
Ini ada suatu hadis yang lain. Hadisnya juga hadis yang sahih. Ada sahabat Abdullah bin Syaqiq qala kana rajulun min ashabin nabi amilan bi Misr. Ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah di saat dia itu menjadi gubernur Mesir, memimpin di Mesir di sana. Fa'atahu rajulun min ashabihi, kemudian datang sahabat yang lainnya mendatangi, ataupun mungkin sahabat ataupun teman laki-laki ini, teman seorang sahabat ini, dan dia mungkin bukan seorang sahabat Rasulullah. Kemudian laki-laki ini dia bilang, karena melihat gubernur ini yang sahabat Nabi Muhammad, melihat rambutnya mungkin kurang rapi, sehingga dia bertanya begini, mali araka mus'ana wa anta amir. Ana melihat antum kan seorang amir nih, seorang gubernur, seorang pemimpin di Mesir ini. Kok rambutmu modelnya begitu? Rambut antum enggak terawat. Kemudian beliau mengatakan, sahabat mengatakan, qala kana nabiyullah, jadi Nabi Allah yaitu Nabi Muhammad SAW, yanhana 'anil irfah. Kami itu dilarang untuk irfah. Irfah itu apa? Saat ditanya, qulna wa mal irfah? Irfah itu apa? Qala tarajjul kulla yaum. Jadi irfah itu adalah sisiran setiap hari. Irfah itu adalah sisiran setiap hari. Ini adalah diantara syahid ataupun diantara penguat dari hadis yang tadi kita bacakan di atas. Ini pun hadisnya adalah hadis yang sahih. Artinya di sini ini agama Islam itu memang memerintahkan untuk rapi. Tapi untuk masalah rambut tadi itu jangan berlebihan. Setiap hari kemudian ngurus rambutnya, sehingga tidak ada kesempatan untuk melaksanakan hal yang lebih bermanfaat yang lainnya. Apakah rambut kita ini saat rapi kemudian kita masuk surga? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Ataupun misalnya rambut kita kemudian berantakan sekali-kali, apakah dia dijamin masuk neraka misalnya, juga tidak ada jaminan masuk neraka. Oleh karena itu di sini dilarang, agama Islam memang perintahkan untuk indah, tetapi jangan berlebihan dari segi penampilan luar. Ini yang dimaksudkan dalam masalah hal ini. Kemudian di poin berikutnya, Aisyah Ummul Mukminin beliau mengatakan wa tuhurihi. Ini tuhurihi itu adalah bersucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga beliau mendahulukan yang sebelah kanan beliau. Fanahwu taqdimil yaddil yumna warrijlil yumna qabla al-yusra. Itu diantaranya adalah mendahulukan tangan sebelah kanan ataupun kaki sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Ada suatu hadisnya adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Imam Khuzaimah. Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Idza tawadda'tum," saat salah seorang di antara kalian berwudu, ataupun kalau kalian berwudu, "Fabda'u bima yaminikum," maka hendaklah kalian mulai dengan yang sebelah kanan. Ini adalah perintah Nabi Muhammad melalui lisan beliau, dan dalam prakteknya juga beliau di saat beliau berwudu ataupun beliau berthaharah, beliau mendahulukan yang sebelah kanan. Termasuk di antaranya di sini ini adalah wa fil haditsil akbar, dan juga dalam hadas gede mendahulukan syaqul aiman ataupun taqdimu syaqil aiman qabla al-aisar, mendahulukan sisi yang sebelah kanan daripada sisi yang sebelah kiri. Dan ini yang dipraktikkan Nabi Muhammad sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, fabada bi syikri ra'sihi al-aiman. Dalam hadis tersebut digambarkan bagaimanakah cara wudunya, cara mandi jinabatnya Nabi Muhammad. Di antara lafaz hadisnya adalah fabada bi syikri ra'sil aiman. Nabi Muhammad beliau memulai dengan sisi yang sebelah kanan terlebih dahulu. Kemudian di akhir hadisnya di sini, summa qalat wa fi sya'nihi kullihi, dan juga dalam semua keadaan beliau, wa hadza ta'mimun ba'da takhsisin. Kata-kata fi sya'ni kullihi ini adalah merupakan suatu pengumuman ataupun ta'mim, generalisasi setelah takhsis, setelah pengkhususan. Karena di awal-awal hadisnya disebutkan tentang poin-poin Nabi Muhammad beliau itu
Mendahulukan apa saja, mendahulukan yang sebelah kanan dalam hal apa saja. Mulai dari sandal beliau pakai dan menggunakan yang sebelah kanan. Kemudian di saat beliau tarajjul, di saat beliau mensisir rambutnya juga yang sebelah kanan. Ini kan berarti disebutkan secara khusus. Disebutkan poin khusus terlebih dahulu, kemudian beliau dalam riwayat hadis ini disampaikan ta'mim secara umumnya. Artinya secara umum Nabi Muhammad beliau mendahulukan yang sebelah kanan. Wa qad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah ada hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu annahu amara bil aqli bil yamin, dan telah juga ada riwayat hadis yang sahih Nabi Muhammad beliau memerintahkan untuk makan dengan menggunakan tangan kanan, sebagaimana di saat Umar ibn Salamah, ini Umar ibn Salamah ini adalah anak tiri Rasulullah, anak bawaan dari Ummu Salamah yang menikah dengan Abu Salamah, sepupuan Nabi Muhammad dari jalur susuan, satu susuan Nabi Muhammad. Karena di saat Nabi Muhammad kecil, sebelum beliau tinggal bersama kedua orang tuanya dalam masa yang lama, sebelum orang tuanya meninggal, Nabi Muhammad yang semasa kecil beliau disusui oleh seorang yang bernama Halimah Sa'diyah, termasuk Suwaibah juga. Di antara saudara sepersusuan itu adalah Abu Salamah. Abu Salamah menikah dengan Ummu Salamah, mempunyai seorang anak, di antaranya mempunyai beberapa anak, di antaranya adalah Umar. Yang dari hadis tersebut, dari riwayat yang dibawa oleh Umar ini, ibn Abu Salamah, itu di saat beliau kecil, beliau pernah diajari, pernah dinasihati Nabi Muhammad SAW, ya gulam, samillah, wahai gulam, anak kecil, ente sebutkanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Wa kul biyaminik, dan ente makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Ini adalah perintah Nabi Muhammad ngajari anak tiri beliau. Kalau bahasa kita anak tiri ya, anak tiri beliau yaitu anak bawaan dari Ummu Salamah yang dinikahi oleh Nabi Muhammad. Ummu Salamah adalah seorang janda karena Abu Salamah telah meninggal terlebih dahulu karena peperangan Badar ataupun karena mungkin sakit dalam peperangan Badar, luka-luka parah. Ini adalah nasihat Nabi Muhammad. Kul biyaminik, ente makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian di sini wanaha anhul akla bishimal, Nabi Muhammad beliau melarang makan dengan menggunakan tangan kiri. Di sini ada suatu hadisnya juga hadis yang sahih, nanti di akhir ada. Di saat beliau Nabi Muhammad melihat seorang laki-laki makan dengan menggunakan tangan kiri, kemudian dijawab oleh laki-laki, inilah astati'ana, enggak bisa ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad beliau mendoakan, la stata'ta, ente enggak akan bisa. Karena laki-laki tersebut dia tidak makan menggunakan tangan kirinya kecuali dalam keadaan takabbur. Sehingga kemudian laki-laki tersebut memang dia tidak bisa selama-lamanya menggunakan ataupun menggerakkan tangan kanannya. Kemudian di poin berikutnya di sini wanahan masjid zakar bil yamini halal baul, dan juga Nabi Muhammad beliau melarang menyentuh zakar, kemarin sudah kita bahas hadis ini, dengan menggunakan tangan kanan di saat buang air kecil. Ini adalah larangan Nabi Muhammad SAW. Di antara larangannya beliau mengatakan falayamussu zakarahu biyaminihi wa la yatamassa biyaminihi. Ini hadisnya juga hadis yang sahih. Jadi di saat kita buang air besar, buang air kecil, kita dilarang untuk menggunakan tangan kanan, tapi perlu untuk menggunakan tangan kiri. Wa anitamassuhi minal khala'i bil yamin, dan juga dilarang untuk beristinja di sini mengusap kotoran dengan menggunakan tangan kanan. Artinya di saat kita beristinja, keluar dari kamar mandi, di situ saat kita keluar, di saat membersihkan dari kotoran, dilarang untuk menggunakan tangan kanan. Tadi hadisnya adalah wala tamassahu biyaminihi. Wal aslu bil amri, dan asal ataupun hukum asal dari suatu perintah itu adalah al-wujub, adalah wajib. Ada suatu perintah, rata-rata perintah itu adalah wajib kalau tidak ada hal
yang membelokkan dari wajib ke arah sunnah. Kalau ada qarinah atau indikasi yang lainnya bahwa suatu perintah itu adalah bukan wajib, maka baru kemudian berpindah ke arah sunnah. Kalau tidak ada qarinah, tidak ada indikatornya, maka nanti menggunakan hukum asal. Kalau ada suatu perintah, maka hukumnya adalah wajib untuk dilaksanakan. Wabin nahyi at-tahrim, kebalikannya adalah larangan. Kalau ada suatu larangan, hukumnya adalah dilarang ataupun haram untuk dilaksanakan. Ini adalah hukum asal-asalnya. Fa'ulima anna shimala tuqaddama ataupun tuqaddamu lil awsakh wa fil khalqi wa lil awsakhi wa fil khal'i wa nahwihi. Jadi diketahui ataupun disimpulkan dari pembahasan yang di atas bahwa yang sebelah kiri, tangan sebelah kiri itu didahulukan, sebelah kiri ataupun tangan sebelah kiri ataupun kaki sebelah kiri didahulukan dalam rangka apa? Untuk bersih-bersih kotoran. Ini yang pertama. Wa fil khal'i, dan juga di saat melepas baju atau melepas celana ataupun melepas sandal, maka menggunakan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Wa taqad, ataupun di sini wa tuqaddamul yaminu lil ikram, dan yang sebelah kanan didahulukan adalah untuk memuliakan. Termasuk diantaranya misalnya kita memegang Al-Quran, maka perlu untuk menggunakan yang sebelah kanan. Walaupun toh tangan kiri ini sudah dalam keadaan suci, maka afdolnya adalah menggunakan yang sebelah kanan. Megang kitab, megang buku, megang pulpen juga yang sebelah kanan. Kama fil akli wa syurbi, sebagaimana dalam makan ataupun minum, wal lubsi wal wudu'i wa nahwi, maka pakaian ataupun berwudu ataupun semisalnya. Masih kurang 2 paragraf, kita selesaikan insyaallah. Wa qad warada annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan ya'kul bisimalihi. Tadi itu saya sampaikan bahwa beliau Nabi Muhammad melihat seorang laki-laki yang makan dengan menggunakan tangan kirinya. Fanahahu an dzalika, beliau melarangnya. Wa amaru ay ya'kula biyamini, dan beliau perintah untuk makan menggunakan tangan kanannya. Tahu-tahu kemudian laki-laki tersebut dia itu menjawab, la astati', ana enggak bisa menggunakan tangan kanan. Faqala, Nabi Muhammad beliau mengatakan, la lastata'ta, ente tidak akan bisa. Fashallat yaminuhu, sehingga kemudian tangan kanan laki-laki ini dia dalam keadaan lumpuh, tidak bisa digerakkan. Falam yarfa'hu ila fihi abada, sehingga dia tidak bisa mengangkatnya ke mulutnya selama-lamanya. Walau lam yakun wajiba, kalau seandainya makan tangan kanan ini bukan suatu hal yang wajib, lamma da'alaih, niscaya Nabi Muhammad beliau tidak akan mendoakan jelek terhadap laki-laki tersebut. Tapi buktinya di sini ini hadisnya adalah hadis yang sahih dalam riwayat Muslim. Buktinya di sini dalam hadis ini bahwa beliau mendoakan jelek untuk laki-laki ini, sehingga kemudian memang laki-laki ini tangannya tidak bisa digerakkan. Li'anna du'a uqubatun, karena doa tersebut itu adalah suatu uqubah ataupun suatu balasan ataupun siksa. Wal uqubatu la takunu illa ala fi'lil muharram, dan suatu siksaan ataupun suatu hukuman dalam syariat agama Islam itu tidak ada kecuali untuk hal-hal yang memang diharamkan kemudian dia langgar. Alhamdulillah selesai insyaallah untuk pertemuan hari ini, selesai 1 hadis. Dan kalau nanti masih ada kesempatan di pertemuan di Syawal ataupun Dzulqa'dah, insyaallah kita lanjutkan di hadis yang ke-10 insyaallah. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin ditanya terlebih dahulu, silakan. Semoga bermanfaat insyaallah. Sampai ketemu nanti di habis lebaran insyaallah. Semoga dimudahkan segala urusan kita, dan semoga akhir Ramadan ini di 10 hari terakhir semoga bisa kita manfaatkan untuk ibadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah, baik secara mutu ataupun secara kuantitasnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita cukup sekian dan kita tutup untuk pertemuan terakhir dalam Ramadan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.